Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita yang luar biasa banget. Sebuah cerita di mana para pelaku UMKM itu bukan cuma sekedar pelengkap acara, tapi benar-benar jadi pahlawan utamanya. Oke, mari kita langsung selami pembahasan ini. Coba bayangin angka ini, 80 juta rupiah. Ini bukan sekedar angka biasa loh. Ini adalah perputaran finansial yang benar-benar mencengangkan. Dan yang bikin makin gila, ini dihasilkan cuma dari satu acara tunggal aja. Kebayangkan gimana besarnya dampak ekonomi di balik layar? Nah, hal yang paling menarik dari sini adalah mesin ekonomi yang masif ini ternyata digerakkan sama sekelompok kecil pahlawan lokal kita. Betul banget. Nilai fantastis yang baru kita bahas tadi itu murni dicetak cuma oleh sekitar 40 penjual UMKM. Mereka buka stand, jualan, dan menghasilkan 80 juta itu dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Yap, cuma dalam satu hari aja di Bazar Pakuto. Bagian 1, Angka Fantastis Festiku 2026. Nah, disinilah perjalanan pahlawan kita dimulai, tepatnya di Gedung Pewayangan Kautaman, TMMI. Coba lihat angka 2 juta rupiah ini. Angka ini mewakili rata-rata volume transaksi untuk setiap jengkal stand yang ada di sana. Buat para pejuang ekonomi kecil ini, berhasil mencetak omset rata-rata 2 juta dalam sehari, itu jelas bukan hal yang gampang. Ini adalah sebuah kemenangan masif yang sangat patut buat dirayain. Dan ceritanya jadi makin seru nih kalau kita lihat kondisi aslinya di lapangan. Ambil contoh teman-teman pedagang di area makanan dan minuman, mereka udah mengerahkan segalanya. Bawa stok barang maksimal, mentok sesuai kapasitas produksi mereka. Tapi tebak apa yang terjadi? Mereka sampai kewalahan banget karena ribuan pengunjung datang membludak, jauh di luar dugaan panitia. Hasilnya, semua dagangan ludes tak bersisa. Ini jadi bukti nyata betapa gilanya permintaan pasar di sana. Masuk ke bagian 2, sihir kata-kata kritis. Kesuksesan tadi jelas nggak jatuh dari langit begitu aja. Dan titik baliknya bermula dari sebuah tamparan keras saat rapat panitia yang alot. Ada satu kalimat teguran yang bunyinya gini, "Mosok UMKM diundang, kok mung dikongkon dodolan lan dikaosi ning panggung." Artinya kurang lebih, masa UMKM diundang cuma disuruh jualan terus dikasih kaos di panggung. Kutipan bahasa Jawa ini tuh ibaratnya mantra sihir, sekaligus insiden pemicu buat para panitia. Di momen itulah, nurani mereka kayak disentil. Mereka sadar kalau mereka harus berhenti memperlakukan pedagang kecil cuma sebagai pajangan atau etalase bisu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah adanya perubahan paradigma yang benar-benar radikal. Kalau dulu nih, festival itu seringnya cuma identik sama ajang pesta dan hura-hura, di mana UMKM cuma jadi pemanis aja. Tapi, Festiku 2026 ngebongkar habis pola pikir itu. Di acara ini, UMKM bertransformasi menjadi lakon utamanya, sang protagonis yang berhasil mencetak nilai transaksi tinggi. Lanjut ke bagian 3, UMKM menjadi lakon utama. Mari kita intip gimana panitia Pakuto mengeksekusi visi baru mereka lewat tema UMKM Pakuto, Go Digital, Go Global. Mari kita beralih dan lihat bagaimana konsep ini dibangun dari awal. Panitia nggak main-main, mereka ambil langkah terstruktur buat ngangkat martabat para penjual. Pertama, mereka rombak total struktur acaranya. Terus, mereka benar-benar ngasih panggung utama buat UMKM. Dan yang paling keren, mereka mengintegrasikan produk-produk lokal ini langsung ke dalam panggung hiburan premium di acara tersebut. Biar lebih kebayang, saya kasih contoh nyatanya. Di segmen fashion, ada 9 model yang jalan di atas catwalk memamerkan busana dari 6 rumah produksi desainer lokal kita. Tahu nggak hasilnya? Manis banget. Begitu lampu panggung meredup, baju-baju itu langsung diserbu habis. Ada yang langsung dibeli di tempat, ada juga yang dapat pesanan khusus dari para tamu diaspora. Ini nunjukin ke kita betapa kuatnya dampaknya kalau kita memperlakukan UMKM layaknya sebuah merek premium, bukan cuma membiarkan mereka di stand yang statis. Tapi ingat, semangat pemberdayaan ini nggak berhenti pada fasilitasi penjualan aja. Festiku 2026 juga ngehadirin gelar wicara yang mereka sebut sebagai penyempurna gizi. Dalam sesi 1 jam yang super intensif ini, semua masalah real UMKM di lapangan dibedah habis-habisan. Mereka ngasih solusi-solusi yang konkret karena tujuan utamanya cuma satu, ngebantu para pahlawan UMKM ini buat bener-bener bisa naik kelas. Sekarang kita sampai di bagian 4, rantai ekonomi yang berputar. Babak akhir ini bakal mengungkap seberapa luas dampak perjuangan UMKM kita bagi seluruh komunitas.
Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana kesuksesan UMKM itu efeknya tumpah ruah dan nyiptain multiplier effect atau dampak berantai yang masif banget. Coba bayangin, mulai dari terserapnya tenaga kerja, bergeraknya penyedia bahan baku, sampai melonjaknya pesanan buat jasa transportasi dan komunikasi. Satu acara sukses ternyata bisa memutar roda ekonomi yang sangat kencang di berbagai sektor lokal lainnya. Gila nggak tuh? Kutipan ini merangkum transformasi indah dari festival tersebut dengan sangat pas. Dari silaturahmi penuh hura-hura menjadi momentum yang bermakna untuk sesama. Sebuah acara yang awalnya cuma tradisi kumpul halal bihalal berhasil berevolusi jadi mesin penggerak ekonomi yang nyata. Semuanya didorong oleh semangat mulia Migunani Maranglian yang artinya menjadi bermanfaat buat orang lain. Jadi, setelah kita ngeliat sendiri bukti dari data-data tadi tentang gimana memberdayakan ekonomi lokal bisa nyiptain dampak yang sedemikian masifnya, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Sudahkah festival di daerah Anda menjadikan UMKM sebagai pahlawan utamanya? Semoga ulasan kita kali ini bisa menginspirasi kita semua ya, buat mulai mikir ulang gimana caranya bikin acara di komunitas kita jadi panggung yang sesungguhnya buat para pahlawan ekonomi lokal kita. Oke, sekian untuk kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.